welcome back on my YouTube channel. Buat kamu yang bergabung di YouTube channel aku, kenalan dulu. Hai, nama aku Intan Sartika. Kita langsung aja sesuai dengan thumbnail dan judul video kali ini. Aku tuh pingin nge-review, lebih tepatnya sih kayak uji ketahanan ya, jadi kayak try on my face kayak gitu. Produk yang aku tunggu-tunggu banget. Langsung aja kita spill, jeng. Yaitu dari Vocaloid. Serius, ini tuh definisi kesabaran membuahkan hasil. Ya, aku tuh beneran keracunan banget sama orang-orang yang review produk ini, katanya tuh bagus dan lengket banget primernya ya. Di FYP TikTok aku tuh seliweran, tapi pas aku mau check out tuh habis dong produknya. Tapi serius ya, nah ini definisi kesabaran membuahkan hasil adalah tiba-tiba produknya tuh ready lagi guys. Nah, dan alhamdulillahnya harganya tuh lebih murah daripada pas pertama dia launching. Nah, buat kalian yang tahu nih, produk ini tuh awalnya kalau gak salah ya, pertama kali ada dia tuh harganya tuh di atas 100.000. Jadi kayak hampir balap-balapan itu loh harganya sama primer lengket lainnya guys. Nih aku bakal langsung review aja produknya. Nah, buat packagingnya ya aku suka banget, beneran kayak kokoh kayak gitu. Ada pumpnya, jadi dia tuh bakalan higienis dan ada tutupnya juga. Nah, buat teksturnya kayak gini ya guys, dia tuh agak thick sih menurut aku. Jadi dia tuh bukan tipe yang kayak langsung melting kayak gitu. Jadi maksudnya kayak dia tuh liquid tapi kayak konsistensinya tuh agak tebal gitu guys. Aku nih usap ke punggung tangan aku kayak gini, emang dia tuh produknya tuh emang agak kerasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nyari primer yang langsung melting dan ringan banget kayak nggak pakai apa-apa di wajah, menurut aku enggak sih. Buat wanginya aku suka, dia tuh produk primer tapi wanginya tuh agak manis gitu guys. Nah, terus kalian juga bisa lihat aja di packagingnya, klaim produknya itu adalah Skin Fit Primer, Light Hydrating dan juga Anti Cakey. Kalian juga pasti tahu kan ada juga primer yang nyebut dia tuh Anti Cakey, yaitu mopnya Kak Tasya Parasya. Aku nggak bisa bilang itu dupe-nya mop ya guys, walaupun banyak yang bilang kayak gitu, hanya karena mereka tuh klaimnya tuh sama. Dan BTW Vocaloid ini tuh bukan produk lokal juga ya guys, dia tuh drugstore. Dan harganya tuh kayak emang affordable kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang misalnya belum ada dana buat beli mop, aku bisa bilang sih ini tuh bisa jadi alternatif lainnya. Tapi buat kualitas sih aku yakin pasti lebih bagus yang harganya lebih mahal ya gak sih? Aku udah pernah nyobain ini sebelumnya ke kulit yang kering ya guys. Nah, aku kalau misalnya job makeup, aku kadang juga nge-make upin mama pengantinnya, aku cobain produk ini dan menurut aku di kulit yang kering dia tuh udah cukup bagus gitu loh, udah cukup ngelok kayak gitu. Nah, tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya di kulit perawatan kayak gimana, atau kayak keringnya tuh kering kulit perawatan, aku belum pernah nyobain. Nah, nanti kalau misalnya aku coba, aku bakal update sih ya di description box. Nah, khusus video kali ini aku bakal nyobain di kulit aku ya guys. Nah, kulit aku tuh adalah normal to oily skin. Jadi seperti biasa buat kalian yang kulitnya sama kayak aku, BTW dia tuh ada parfumnya. Nah, jadi karena dia tuh ada fragrance-nya, biasanya ada kulit yang sensitif gitu ya guys, yang nggak cocok sama fragrance. Menurut aku penting banget sih kalian kayak baca dulu ingredients dari salah satu produk. Aku bilang dia tuh teksturnya tuh agak thick, agak tebal gitu, tapi nih pas aku swatch ke wajah kayak gini, dia tuh kayak tipe yang gampang banget ngeblend dan ngebawa gitu loh di atas kulit. Cuman dia tuh ternyata bukan tipe yang langsung kerasa banget gitu lengketnya tuh. Menurut aku sih masih belum ya, jadi kayak kita biarin aja dulu sampai meresap. Kalau misalnya dibandingkan sama Hakuhara atau enggak mop primer lengket lainnya, menurut aku dia tuh yang paling lama meresap sih tuh. Nah, udah mulai. Sambil menunggu meresap ya, aku bakal lanjut review ke cushion-nya. Sebenarnya sih aku awalnya ya mau nge-review yang primernya aja, tapi menurut aku kayak tanggung gitu gak sih? Karena aku juga kepo nih sama cushion dari Vocaloid, dan sumpah sih itu guys packagingnya tuh cantik banget. Nih lihat, orange seger kayak gitu. Tapi jujur ya, aku tuh sangat ingin beli yang warna ungu karena packagingnya tuh kayak super gemes gitu. Tapi sayangnya yang warna ungu tuh buat dry skin dan aku oily skin, jadi lebih cocok yang ini kata produknya, Vocaloid Poreless Matte Cushion. Aku pilih yang nomor 04 Honey. Terus nih buat klaim produknya juga ada matte finish, sun protection, long lasting, dan hybrid makeup. Nah, jadi dia tuh ada skincare infusnya kayak gitu. Wow. Oh ya, dia tuh juga udah ada SPF-nya 35 PA++. Terus kalian buat yang kulitnya tuh jerawatan atau enggak komedo parah, kalian tenang aja karena produk ini tuh enggak komedogenik. Tapi aku tuh sangat penasaran sama poreless-nya karena aku tuh punya pori-pori yang meresahkan guys. Apakah dia tuh emang bener bisa menghandle pori-pori aku? BTW bentar nih, aku bakalan cek dulu. Lihat, nempel banget guys. Oke, bismillah dulu. Satu kali tap. Aku pengen lihat nih, dia tuh bawahnya tuh segimana banyak. Menurut aku sih kayak satu kali tekan kayak gitu dia tuh nggak bawa terlalu banyak. Tapi jujur guys, ini aku suka banget karena pada akhirnya aku tuh bisa pilih cushion yang setnya tuh pas. Ya nggak sih, masuk banget ya nggak sih? Semoga dia tuh nggak oksidasi. BTW,
pas aku pertama kali apply kayak gini udah kelihatan banget kan kalau itu pasti bakalan matte gitu finishingnya, karena biasanya cushion kalau misalnya di tap kayak gini pas pertama kali di tap ya kan itu suka agak basah gitu ya gak sih, kayak suka agak dingin, tapi enggak, itu kayak udah bilang hai aku matte gitu. Tapi ini buat coverage ya menurut aku tuh masih medium guys nih, karena tuh jerawat aku masih kelihatan. Nah jadi di sini aku bakalan kayak menutupinya tuh jerawat aku aja nih yang di layar. Nah jadi kayak ini cushionnya gimana, aku sih suka banget ya, tapi menurut aku buat ngeblur pori-pori enggak, karena nih pori-pori aku tuh gede-gede banget. Jadi menurut aku sih kalau misalnya pingin pori-porinya tuh keblur kayak gitu harus pakai primer yang silikon base sih menurut aku, yang bisa mengisi pori-pori. Oke guys, tadi pas aku pakai cushionnya aku bisa menyimpulkan sesuatu nih yang bisa jadi kekurangan dari cushion ini. Yang pertama dari aplikator pupnya itu aku kurang suka, nah, karena dia tuh kayak kurang bisa menjangkau bagian-bagian yang susah kayak gitu loh. Jadi kalian tuh harus latihan lagi pakai beauty blend. Nah dan ini juga ada kaitannya, yang kedua adalah dia tuh cepat ngeset ya. Nah karena dia tuh cepat ngeset dan puffnya itu tuh nggak enak, menurut aku dia tuh kayak hampir aja ada beberapa bagian wajah aku yang agak patchy kayak gitu, terutama di bagian-bagian yang bertekstur kayak hidung aku tuh kan banyak banget komedonya ya guys. Terus kayak di bawah mata aku tuh kayak apa ya, kayak cekung gitu. Menurut aku kalian yang wajahnya kayak aku dan lebih bertekstur kayak aku berpotensi banget sih kayak cushion itu bikin patchy di beberapa bagian kalau misalnya kalian tuh kayak nggak gercep ngeblendnya. Nah jadi menurut aku sih nggak usah pakai pak bawaan dari cushionnya gitu ya, pakai aja beauty blender kalian. Menurut aku itu tuh kayak lebih enak dan lebih nyaman gitu dipakainya. Tapi secara keseluruhan sih aku suka cushionnya ya, dia tuh bakal jadi cushion daily aku kalau misalnya aku main keluar. Nah terus buat covernya aku bisa menyimpulkan dia tuh medium cover, udah aja di wajah aku tuh medium cover, dia tuh nggak bisa full karena aku tuh berkali-kali nimpain bekas jerawat aku, dia tuh tetap kelihatan. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian mau pakai cushion ini tuh harus pakai orange corrector ya nggak sih, buat ngehandle kayak bekas jerawat yang hitam. Dan menurut aku karena cushion itu finishingnya tuh matte dan cepet ngeset, udah bener sih pakai primer yang kayak gini. Hidrasi dari primernya dan juga tekstur dari primernya yang bisa nge-grip complexion kalian ini tuh bisa bikin kayak complexion matte kayak gini tuh nggak cakey. Ini nanti hasilnya bakalan kayak gini. Menurut aku sih ini udah bagus ya, cukup ngeblend dan juga cukup flawless. Nah oke, di sini aku bakal langsung aja uji ketahanannya guys, karena ini tuh yang paling penting. Oke, kita lihat sekarang tuh jam berapa. Kelihatan nggak? Jam 10. Balik lagi sama aku, sekarang tuh sekitar jam ini. Nah jadi intinya nih aku bakal mulai dari cushionnya dulu. Setelah berjam-jam aku tes, cushionnya aku suka sih, karena nih yang pertama menurut aku finishingnya tuh matte, bukan matte yang kayak kering gitu. Jujur pas pertama kali tadi aku apply kan dia tuh kayak cepet ngeset juga. Aku tuh agak takut dia tuh berjam-jam kemudian bakalan agak powdery atau enggak patchy kayak gitu. Nah tapi ini tuh enggak sih, menurut aku buat ukuran cushion yang finishingnya matte ini tuh masih tetap flawless aja dan bagus aja. Nah cuman yang disayangkan menurut aku dia tuh nggak terlalu kayak nge-grip gitu loh. Nah maksudnya apa? Nih di bagian yang oily skin dia tuh kan tetap stay, tapi menurut aku dia tuh nggak stay yang kayak digosok-gosok gitu tuh nempel banget gitu, enggak. Terus minim oksidasi yang baru banget tuh. Padahal ya ini complexion aku tuh udah aku timpain pakai bedak yang warnanya tuh lebih gelap, tapi tetap aja kan tuh hampir sama kayak gitu. Nah itu tentang cushionnya guys, jadi aku bisa kasih rating 9/10 deh. Lanjut lagi, terus gimana nih sama primernya? Ini aku suka sama primernya, pertama karena dia tuh harganya tuh affordable, isinya tuh banyak dan ternyata dia tuh lengket, tapi menurut aku nggak nge-gripping banget gitu, nggak terlalu bikin makeup kita tuh kayak kelok banget gitu ke kulit, enggak. Tapi buat oil control guys, buat menahan minyak dia tuh udah oke sih, menurut aku kayak udah cukup banget. Apalagi aku tuh cuma pakai primer ini dong ya, nggak ditambahin pakai setting spray. Nah kebayangkan kalau misalnya ditambahin pakai setting spray bakalan kayak sebagus apa dan flawless apa. Terus ini juga mau aku notice hydrationnya nih kayak gimana ya sama primer ini. Hydrationnya tuh menurut aku ya, kalau di kulit aku bakalan kasih nilai aja gitu biar kalian ada gambaran. Kalau misalnya nih dari 1 sampai 10 menurut aku nilainya tuh 7 menghidrasi kulit aku. Kalau misalnya aku punya kulit yang kering, sebelumnya aku bakal pakai toner hydration atau enggak kayak setting spray yang benar menghidrasi kulit aku, karena menurut aku ini tuh agak kurang sih. Tapi overall secara keseluruhan produknya ini tuh gimana kalau misalnya kita nggak ngeliat ke hydrationnya ya. Nah menurut aku primer ini tuh nilainya nih, karena aku udah pernah nyobain primer lengket yang lainnya ya guys, menurut aku itu 8/10. btw kalian notice gak nih cushion yang tadi aku swatch warnanya tuh kayak menurun dan menyatu sama complexion aku, jadi kalian bisa ada gambaran kan dia tuh kayak oksidasinya segimana. Tapi menurut aku masih minim sih, masih minim oksidasi, bukan tipe yang parah banget gitu guys. Sebelum aku closing, ini ada satu juga yang mungkin bisa kalian perhatiin adalah aku nggak tahu entah ini tuh primernya yang kurang mantap atau nggak emang cushionnya kayak
matte dan aku ketebelan, tapi ini di area smile aku dia tuh crack sih, jadi nggak selamat ya. Aku jadi penasaran deh, kalian yang udah pernah nyobain produk ini gimana, bagus gak? Please komen di bawah ya biar kita bisa sharing. Nah, oke guys, jadinya kayak gitu aja yang bisa aku share ke kalian, Hanes review dan juga uji pemakaian dari aku. Semoga kalian yang masih ragu sama produk ini semoga gak ragu lagi ya. Thank you for watching, see you on my next video.